run. Thank you for telling me that it is in progress. Right, so anyone, please try your purpose here now, topic. Come on. So it's actually good for you because you will construct your outline. Huh? You don't have to construct your outline later by yourself. You're gonna have it now, and then all you need to do is just to complete the outline and submit it rather than constructing it. Maybe you haven't constructed your outline, but you can do it now. Elaine, Elaine, what is the? Oh, if you have the topic, you can tell me the topic. If you have the purpose already, that'll be much better. well, my specific purpose is to persuade the audience that media use can influence children's behavior. Okay, specific purpose. To convince the audience that media use can, what was it? Media use can influence children's behavior. Influence children behavior. Okay, so right, just to make sure that we have the specific one. So what we mean by specific is that it doesn't create multiple assumptions. So the purpose doesn't create multiple assumptions about what it means, but what it wants to talk about. So to convince the audience that media use can influence children behavior. What do you mean by media use here? Do you have any other specific, further specific explanation about this? I actually want to talk about television can influence children behavior. I mean, TV show. Okay, so television is different than TV shows. So television is a more general term and shows is a more specific term. What do you mean by shows then? I mean, do you want to be more specific? I mean, the more specific it is, the better it'll be, because you can just pinpoint what you want to talk about. I want to talk about TV shows, but then I think again, children nowadays not really watch TV show, so they just watch YouTube and games. That's why I just use media use. Media consumption, I guess. Oh yeah, yeah. Media consumption. So you want to encompass everything. But because by media you can also include video games, whether it is on laptop, computer, or on Android, or on phones, smartphones. It can mean videos they watch on YouTube, the videos that they consume on TikTok, also the content that they consume on Instagram as well. So do you mean to include all of those? Yes. Okay. Online media consumption. Okay, so it is rather general, but let's just try to work with it. So Sing Sing is joining us right now. Okay, so it's the purpose here is rather general, because you're talking about, you are using a rather general term here, online media consumption. It can talk about a lot of things. You can talk about playing games on the internet. You can talk about playing games online or offline. You can talk about playing games by cooperating with other players. You can also talk about playing single player games. You can talk about MMORPG. You can talk about team games, team video games, and everything. You can also talk about watching people playing video games on YouTube.
can talk about watching all of the contents on YouTube and also Spotify and all of those audio application on Android or iOS. So it's rather wide, right? The spectrum, the scope of the term is rather wide. It is preferable if you can make it more specific. But then let's just not spend our time dealing with that, because perhaps later you can be more specific. So let's just use this specific purpose. So just checking, Elaine, what kind of questions are you asking here? What kind of problem is it? Is it in a scope of question of value, question of fact, or question of policy here? What do you think? Question of fact. Question of fact, right? Okay. So you are trying to prove factually that media consumption can influence children's behavior. Sorry, it's possessive somehow. Right. Okay. So what do you think the strategy that we can use to arrange the main point later in the body of your outline? Strategy. So topically, because yeah, okay, I have answered my own question. What the hell? Right. So we're using topical strategy to arrange the main point in the body of our outline. Right, there you go. So in a body, what will you convey in the body of your presentation here, in the body of your outline here? What do you think? Elaine? I think I'm going to say that children tend to imitate what they watch. Children tend to imitate what? Why am I so sluggish? Okay, children tend to imitate what they watch. Okay, this is the first evidence that you will use to prove the statement here. Right, what's the second one? Children are naturally curious. Naturally curious. Right, and then? Maybe the solution? Are you talking about solution here? The problem, then solution. Right. What is the purpose of your presentation again? All right. You are convincing people to believe that media consumption can influence children's behavior. I mean, in an ideal world, you may have 1 hour presentation, and then you may talk about a lot of the aspect. You can talk about the history of media consumption, the relationship between media consumption and children, how it affects children. You can talk about the medical, psychological aspect of it. You can talk about solutions as well in such situation, in such circumstance. However, in the situation, I mean, you have experienced this when you only have 5 to 6 minutes time for presentation. You don't talk about a lot of things. You better focus on something specific so that you can convey the information better in a more in-depth manner. So yeah, your mission right now is actually just to convince people that media consumption can influence children's behavior. And however, I think this is a very important purpose, mission
because I mean, I don't think a lot of parents these days are aware about this at all. And it's a constant battle to convince them that the media consumption can influence their children's behavior. And that's actually a very important mission. And you have to focus on that mission rather than branching on towards other missions when you have only 5 to 6 minutes. In an ideal world, like I've said, 1 hour presentation, 1 hour lecture. If you are the lecturer, you can talk about all of those things, and your viewers might be drowsy and go to sleep. Right. What is the third one then? Well, what evidence that you can convey here to prove that online media consumption can influence children's behavior? Do you have another one? I haven't think about it yet. You haven't thought of it yet. Okay, doesn't matter. You have two. That's the minimum number of the expected evidence. Right. Okay. Now let's see. In persuasion, it is very important for you to incorporate the elements of persuasion that includes the credibility, evidence, like Elaine will be providing here, and logic or reasoning. And then the last one, it is say emotional appeal. This is something that you have to use to convince people about your persuasion. Right. You know what you can say to support this evidence over here, to support the statement? What in your do you have any idea? So I'm asking about the idea that you should include here to support the first main point here. What do you think you will convey to help provide to help convince the audience? Because TV shows or movies inspire people to do something. Is there any evidence for that? Is there any sources that you can use? Oh yeah, sure. It's Dr. Dimitri Christakis. He is director of the Center of Child Health, Behavior and Development. Right. I didn't get his name, so I'm gonna call him the expert. Right, I mean, okay. you're gonna write down his name. You're gonna write down his name. It is better if you are more specific. The expert said, what did he say? He said, we've known for decades that kids imitate what they see on TV. Imitates what they see on TV, and they imitate good behaviors. They imitate bad behaviors. Good and bad behaviors. Bad behaviors. Okay. Right. So what's happening here is we have a statement right here, and it is supported by evidence taken by from a reliable source. And Elaine has the source. He has the name of the expert over here, but I can't. You just can't. I just can't caught the name. And also it increases. Not only she provided evidence, also it increases her credibility. It increases Elaine's credibility because she's using a reliable source from a reliable information or a reliable data from a reliable source. And okay, so you can try to utilize any one of these elements of persuasion to increase the persuasiveness of your
other research maybe, or statistics. And then what can you say here, Elaine? The second one, what do you have in your mind? Children, Wait, children, children are naturally curious. The question is, kata siapa? I mean, if you talk to someone, if you talk to your audience, they might think, really? How do you know that? So, come on. Because as we grow up, we started developing a lack of interest in knowing things. As we grow up, I mean, that's counterproductive to your. So I mean, because there are children like that. Lack of interest. How to say that? Oh yeah, that's true, but it doesn't really productive in supporting this one. So the logic doesn't add up. I mean, this might true, but when people think it, so your proof that children are naturally curious is that as we grow up, we develop lack of interest in things. And it might be true, but it doesn't really working. It doesn't work in a and people think about it logically. You're using this evidence to prove this statement. It's like it might be related, but that's not the answer that people are expecting. Children likely to watch videos on YouTube because they see the thumbnail, I would say. Right. Is that okay? Right. Okay. Something like that. So you have to. So I'm afraid that I'm by asking you a lot of this question, I'm afraid that I'll make your friends feel a little bit apprehensive in providing their topic later on. So I'm not going to ask you more questions. I'm just going to make a suggestion. You have to find data to suggest your statement that children are naturally curious. There you go. Maybe add with stories or other research or statistics, maybe. So you have to add something like this. Okay, so be careful with the previous statement. You said that we tend to lose our curiosity as we grow up. Yes, but that's true. And it's like answering a question with a different answer entirely. Okay, so in the introduction, as usual, you may want to provide something related to this as well. In your introduction, we have this, and then yeah, stories, maybe something poignant, emotionally touching. You can tell a story about opening like oh, well, I have a niece or I have a nephew living with their parents, and it's very difficult for their parents to communicate with their children, to control their children, and sometimes they are uncontrollable, and then the parents feel quite sad every night. Their mother
called me asking or telling me the difficulties that she faces every day in handling her child or her children, and that it really bothers me. Not the fact that the mother calls me, the fact that it uh, it is difficult for her to connect with her children while in that um, phase of their life when the children are growing up. It is important for them to build a healthy relationship and communication with their parents, and when their parents are trying and the children are difficult to reach out to, it can have a very negative effect in the future. So that's why people I need to talk about children's behavior today with you, and by observing my niece and nephews patterns of activities in their daily life, I can say that it's all about media consumption. It was all caused by media consumption. I have done a bit of a research for that, and today I'm going to convey to you the result of my research. I need to convince you that you have to be careful. Um, I want to convince you that online media consumption can actually influence our children's behavior. It's just something that some parents don't seem to realize. Let me begin with the first evidence. Then you say your preview. And any other opening strategies that we have already provided in the first, pretty much the same with the strategies that you would use in your informative presentation. Anything that includes all of this. There you go, and pretty much the same with the conclusion. In your conclusion, you also can continue the story. So after you can continue the story, such as I have told my sister about this little research that I have done, and then I have made the suggestion that she contact the experts in children's behavior pattern, and then try to consult them, and then they have done the consultation, and they have done proper actions to keep their children from going too deep into the rabbit hole of media consumption, of online media consumption. And these days, their relationships are quite are improving, and my sister is happy, and then she doesn't have to call me every single night to tell about her difficulties in communicating, in building this communication with her children. And that's all that I want to tell you tonight, audience. Thank you very much for your attention. Bye-bye. So you can tell it like that, and then you can also include review here. There you go. Any question, Elaine? That's better. Right. Not yet, I suppose. Right. Okay. Yang lain? Come on. Let's do your outline today. Oh ya, suster udah masuk. Sudah, Sir. Nah, kemarin ada baca yang dokumen yang saya upload ke Edmodo itu, suster, tentang outline itu, yang berisi outline Sudah, itu? Sir. Sudah, terima kasih sudah dilengkapi. Kira-kira itu enggak yang di bawah, enggak kira-kira yang dimaksudkan kemarin sebenarnya? Ada sebagian besar, ada sebagian, Sir, cuma persisnya sih tidak, tetapi nanti saya coba pilah lagi. Oke. Right, nanti dimodifikasi lagi. Thank you. Come on. You still have time.
Doesn't have to be in English. Come on, come on, come on. Come on, people. I told you to provide a topic. Think about the topic. You don't have to come up with a purpose. You can just come up with a topic and we can try to go from there. What happened to Valencia? Come on. All right, call names. I'll be very sad if you don't have your topic ready by now. Sir, Yes, who was it? Jessie, sir. Jesse, let's go. Mau tanya dulu, sir. Kalau kalau topiknya nih, sir, kita tuh produk rajin tangan nih bisa membuka lapangan kerja baru gitu, bisa ke sir? Oke, pembuktiannya di mana? Apa yang ingin kamu buktikan di situ? Apa yang ingin kamu apanya yang ingin kamu sampaikan kepada hari ini untuk meyakinkan mereka? Kalau seperti itu saja, nanti bisa lari ke informatif. Sir, Hmm. kalau efek negatif dari kenaikan PPN bagi usaha dagang, boleh enggak? Topiknya itu mungkin, tapi hati-hati dengan formulasi purpose tujuannya. Kalau nggak hati-hati nanti larinya ke informatif juga. Kalau kamu bilang seperti ini, untuk menyampaikan kepada hadirin bahwa tadi apa kenaikan Pajak gitu, tapi itu bagi wirausaha. Pajak apa? Dampak negatif dari kenaikan pajak bagi usaha dagang. Secara spesifik pajak apa? Bagi itu wirausaha. Oke, pajak bagi wirausaha. Tadi kamu udah sebutkan namanya sebenarnya. Pajak bagi wirausaha dampak negatif. Kalau kamu bilang untuk untuk menginformasikan tentang dampak negatif dari kenaikan pajak PPN. Terhadap wirausaha, itu larinya ke informatif. Itu kebijakannya dalam, saya nggak tahu, saya buta pajak. Itu kebijakannya udah lama atau baru apa gimana? Maksudnya, Sir? Adik, itu ada perubahan kebijakannya, apakah terjadi baru-baru ini atau sudah lama sebenarnya? Saya sih cari efek negatifnya sih, Sir. Soalnya kan tanggal 1 April, jadi coba-coba cari dulu sih. Boleh nggak, Sir, pakai itu, Sir? Jadi kenaikannya itu ya? Yang jadi Iya masalah? kan dampak negatifnya. Kalau ada perubahan, Tapi kalau ada perubahan mungkin bisa. Kalau kamu bicara tentang dampak negatif pajak, apa tadi PPN ya? kan kayak efek negatifnya, cuman tuh lebih ke wirausaha gitu. Oh, berarti nggak bisa ya, Sir ya? Berarti kalau itu persuasi, berarti kamu ingin agar pajak itu dihapuskan dong? Iya sih, Sir. Nah, ya apakah itu? Kalau itu ya bisa lari ke persuasif.
Tapi apakah itu kalau kita mau tes ininya Nggak bisa sih persuasinya, kayaknya, Sir. apakah itu masuk akal, reasonable, logis gitu loh untuk dipersuasikan ke hadirin. Kalau misalnya kamu bicara tentang ada kenaikan, baru-baru ini ada kenaikan, dan kamu mau mempersuasi hadirin bahwa kenaikan itu berdampak buruk, nah, seharusnya tidak naik. Jadi untuk mempersuasi hadirin bahwa pajak itu seharusnya tidak naik, nah itu lebih viable, lebih memungkinkan untuk disampaikan kepada. Oh, berarti nggak usah lah, Sir, ya. Nanti saya kena pula, Sir. Kenapa? Nggak sih, Sir. Nah, enggak reasoningnya itu yang berarti kan kamu ingin itu dihapuskan. Apakah itu memungkinkan sebenarnya? Kan enggak juga. Walaupun ini cuman praktis di kelas atau latihan di kelas, kita coba cari yang alur berpikirnya itu lebih masuk akal. Tapi itu menarik tadi. Oke, sing. Kalau boleh saya lanjutkan, Sir. Maksudnya saya kan udah dapat judulnya, cuman kalau misalnya nggak boleh, saya cari lain gitu. Persuasinya itu gimana gitu loh. Apakah benar kalau kamu ngomong seperti itu? Kan kalau kamu cuma bilang untuk menginformasikan kepada hadirin tentang dampak negatif dari PPN kepada pengusaha, Oh iya sih, Sir. itu informatif. Kalau kamu bilang seperti ini untuk mempersuasi hadirin bahwa PPN itu berdampak negatif bagi pengusaha, itu persuasif. Oh. Aha, Iya. kan kemungkinan ada pihak yang menganggap bahwa itu enggak apa-apa, itu memang pajak yang harus dibayar, memang kewajiban kita untuk membayarnya sebagai pengusaha kecil, untuk kewirausahaan, itu pajak yang memang harus kita bayarkan, itu kewajiban kita. Ada yang percaya seperti itu, bagi mereka nggak masalah. Tapi mau ingin meyakinkan mereka bahwa pajak ini berdampak negatif bagi wirausaha gitu loh. Jadi persuasi kamu adalah untuk mempersuasi hadirin bahwa PPN itu berdampak negatif bagi wirausaha, dan nanti karena itu pertanyaan tentang fakta, nanti di main point-nya kamu isi tentang dampak negatifnya apa saja gitu loh. Oh, oke, Sir. Berarti boleh, Sir, ya, asal saya kasihkan lebih spesifik ya. Kan saya tadi nggak bilang spesifik. Redaksinya itu. Oh. Coba kita Jesse, sorry saya kacangin dulu. Ya, nanti kita balik ke Jesse ntar. Kalau kita coba purpose-nya dia seperti ini. Persuade untuk meyakinkan hadirin bahwa keren ya. Negatif bagi wirausahawan. Nah, bisa jadi kalau seperti ini. Nanti ini berarti kan orang yakin bahwa PPN itu nggak ada masalah. Tapi kamu melihat bahwa ada dampak negatifnya. Saya tadi bilangnya ekstrim ya. Apakah kamu ingin itu dihapus? Bisa jadi juga kamu Kenaikan PPM, Sir. Itu Kalau PPN, itu lebih pas. Sorry tadi saya kalau kenaikan kalau PPN tuh, bisa-bisa saya kena marah sama dirjen pajak, Sir, kalau gitu. Ya itu tadi nah tadi saya nggak nangkep tadi, makanya saya tadi bilang logikanya, reasoningnya nggak masuk gitu loh. Berarti kamu ingin dihapuskan PPN kan? Kamu yakinkan PPN, Sir. Kalau ini pas, ini udah pas. Pas ya, Sir, ya. Ini udah pas, berarti nanti kamu tadi sama yang dengan yang di atas tadi, di introduction, nanti di body kamu isi dengan bukti 1. Bisa nggak kira-kira dampak kamu sampaikan dampak negatifnya sekarang? Ada nggak? Ada sih, Sir. Misalnya nomor 1 apa? Barang kebutuhan pokok jadi naik 1%.
Barang naik gitulah. kebutuhan Barang kebutuhan pokok menjadi naik harganya. harga, sorry sir. Aha. Naik, barangnya naik. Harga barang kebutuhan pokok menjadi naik sir. Nah, Harganya barangnya naik kemana? Ntar, bagi wirausahaan. Apa maksudmu? Di situ. oh harga barang kebutuhan harga. Oh ya, wirausaha ya. Maksud saya Ah, tuh barang supplier gitu sir. Saya awam, saya nggak ngerti. Bisa lebih di ini nggak? Oh, Buat lebih spesifik nggak? Barang supplier seperti tunggu apa sir. maksudnya? Harga barang distributor ya sir menjadi naik. Kalau Harga kebutuhan barang. pokok kan untuk awam. Kalau distributor Ya, kan untuk wirausahawan. harga barang yang ditentukan Dari distributor, distributor. harga barang Dari distributor. menjadi naik. Naik. Oke, jadi ongkos mereka pun naik ya bagi wirausahaan itu kan? Iya. Mereka harus keluar lebih banyak modal, ongkos lagi. Oke, yang kedua kira-kira apa? Kalau yang kedua, beban itu beban virus. Pengeluaran itu sih, pengeluaran bulanan para wirausahawan tuh menjadi naik juga. Oh, oke, ini konsekuensi logisnya sih naik juga. Ada lagi? Kalau ketiga itu tidak sepadannya pendapatan dengan pengeluaran. Tidak Kayak sepadannya. tidak sepadannya pendapatan dan pengeluaran dengan pengeluaran lah. Oke. Gitu, Sir. Kira-kira kamu punya bukti-bukti apa yang bisa kamu gunakan untuk mendukung pernyataan-pernyataan ini? Maksudnya, Sir? Kalau misalnya seperti ini, dampak negatifnya kamu tadi katakan ada 3 tuh. Harga barang dari distributornya naik, beban pengeluaran bulanan menjadi naik juga, tidak sepadannya pendapatan dengan pengeluaran. Oke. Terus kamu bilang itu sama saya misalnya, yang awam ini. Terus saya tanya, apa iya harga barang dari distributor naik menjadi naik? Apa ininya? Apa buktinya? Kamu bilang apa di situ? Oh, harga yang sebelumnya, misalnya kan harga barang dari distributor yang sebelumnya gimana ya? Enggak, Sir. Barang distributor menjadi naik. Kalau barang distributor kan Sir dia tuh ada pajak Sir. Awalnya kan pajaknya 10%, jadi naik 11% gitu. Terus? Jadi gimana Sir nulisnya? Oke, terus? Jadi barangnya juga ikut naik 1% dari harga normalnya. Oke, itu argumennya. Kamu tahu dari mana? Nah, kalau saya seperti itu gimana jawabannya? Apa, Sir? Kalau saya tanya misalnya sebagai orang awam nih yang nggak tahu tentang hal-hal seperti itu, saya tanya, kamu tahu dari mana? Adanya surat pemberitahuan sih, kayak misalnya harga akan naik kan biasanya ada surat pemberitahuan dari distributor. Dapat dari kok bisa tahu? Sing? Kok bisa tahu tentang Karena hal-hal kan itu? setiap bulan, pokoknya setiap ada pemberitahuan itu dia dapat surat pemberitahuan dari distributor melalui itu si sales sih. Kok Sing bisa tahu tentang itu? Karena saya tahu sih, Sir. Kok bisa tahu? Saya kan kerja, Sir. Kerja di mana?
kerja saya kayak di bagian itu sih, Sir, admin gitu. Jadi biasanya tuh dia kasih tahu dari distributor bahwa barang itu akan naik gitu. Nah, Jadi itu saya betul. mempersiapkan barang kenaikan gitu. Kamu nggak perlu, mungkin kamu nggak perlu mengutip dari Kompas, dari detik.com segala macam. Kamu bisa katakan pada audiens nanti, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang sudah ini menghabiskan waktu di profesi saya sebagai atau di pekerjaan saya sebagai admin, dan ini yang saya Oh, temui Sir, hari ini. kan Sir ada ada surat perubahan itu sih kenaikan pajak dari pemerintah. Dia kan edarkannya ke semua toko juga, Sir. Itu juga dikasih tahu bisa. Sir, yang lain bisa nimbrung nggak, Sir? Bisa. Nah, maksudnya kalau seperti yang barusan Sing bilang kan ada surat pemberitahuan dari pemerintah, artinya itu sudah inkrah, sudah sebuah peraturan. Apakah kita masih perlu meyakinkan mereka bahwa itu dampaknya negatif, begitu maksud saya? Karena Oh, ketika kita kecuali kalau memang itu diberi kesempatan kepada kita sebelum membuat peraturan mungkin, tapi kalau sudah peraturannya sudah keluar, apalagi efeknya atau apalagi dampaknya dari apa yang kita katakan itu sih, kalau hanya mengatakan dampak negatif, kecuali kalau misalnya Sing nanti mau mengatakan memang banyak dampaknya tapi mari kita tetap membayar pajak, itu sih mungkin masih lebih masuk menurut saya karena peraturannya sudah keluar katanya tadi. itu peraturan dari mana tadi, Sing? Hah? Itu tadi dari Iya, ada mana? laser. Dari siapa? Siapa yang Di mengeluarkan? berita. Siapa yang mengeluarkan? Itu pemerintah juga. Dirjen pajak. Dari Dirjen Pajak. Iya. Coba Sir baca Kompas TV. Itu ada tuh. Nah, itu juga jangan lupa nanti disertakan. Skenario-nya bisa. Oke, bisa. Tadi Suster benar ya, kita memang harus pikirkan pikiran itu. Tapi terserah sih. Bisa sekompleks itu. Tapi skenario-nya bisa macam-macam. Kalau saya mau gampang bilang lah, mau lari ke MK kah, mau tapi tidak harus sebagai orang yang mempersuasi, tidak harus. Apalagi ini kan pertanyaan tentang fakta nanti jadinya. Skenario tidak harus dia harus kita pergi ke MK untuk meninjau kembali, melakukan peninjauan terhadap apa tadi namanya peraturan kah dari Dirjen Pajak tersebut agar ditinjau ulang dan dirubah. Bisa jadi seperti itu skenario-nya, bisa juga skenario jangka panjang. Hanya untuk, walaupun kita kan tahu banyak peraturan, banyak undang-undang peraturan pemerintah yang dibuat, tidak cuma di negara kita saja, di negara-negara lain juga, ya sudah inkrah, ditetapkan antara eksekutif dengan legislatif. Tapi kan tidak, itu katanya memang ada waktu di mana itu disebarkan draftnya, semua pihak bisa melakukan pemeriksaan untuk memberikan masukan-masukan segala macam. Apakah itu selalu berjalan? Saya kok tidak begitu yakin melihat kalau kita dengarkan tentang perkembangan dari rancangan perundang-undangan, beberapa rancangan yang ada akhir-akhir ini, banyak yang ternyata masih tidak melibatkan banyak pihak ketika mereka mau memutuskan agar rancangan-rancangan tersebut akhirnya menjadi undang-undang misalnya. Ketika sesuatu sudah inkrah, karena saya tidak berarti seluruh kepentingan itu otomatis sudah diakomodir biasanya. Sayangnya seperti itu. Terlepas dari itu, dan itu tidak hanya di Indonesia saja ya. Terlepas dari itu, Suster, ini tidak juga kita tidak skenario tidak hanya kita harus merubah itu sekarang, minta itu dibatalkan segala macam. Memang enggak, secara realistis nggak gampang itu. Tapi kan proses kedepannya juga bisa dipikirkan, misalnya kedepannya seperti apa, bagaimana para wirausahaan misalnya, para wirausaha misalnya meminta kedepannya gimana,
tindakan yang mereka bisa lakukan agar mereka tidak merasa dirugikan lagi, karena buka usaha itu tidak gampang juga kan, dan ketika kebijakan pajaknya tidak berpihak pada mereka juga susah juga akhirnya, susah bagi mereka, susah juga bagi pasar tenaga kerja segala macam. Jadi skenario-nya macam-macam sih, Suster. Saya kok enggak begitu. Saya ya kalau perspektif macam-macam. Kalau kita bicara orang hukum itu tentang suatu kebijakan itu beda ahlinya bisa berbeda pendapat tentang itu. Jadi macam-macam perspektifnya bisa. Ya, kalau dijelaskan jangka panjang begitu saya paham sekarang, Sir. Tadi saya sih hanya mikir yang sekarang gitu, hanya soal hukum yang maksudnya hanya soal PPN yang sekarang. Tapi kalau dijelaskan bahwa itu dampaknya lebih ke untuk kebijakan selanjutnya, saya paham sekarang. Makasih, Sir. Oke, lagi pula kan Soalnya itu sih. Iya, Iya, soalnya kan kenaikan PPN soalnya tuh berdampak banget sih bagi itu industri wirausaha kan. Jadi tuh saya tuh itu sih sebagai bahan pertimbangan supaya kalau misalnya tuh pemerintah tahu bahwa tuh PPN tuh ternyata tuh berdampak negatif banget bagi wirausahawan. Karena semua orang awam kan bilang PPN naik, ya mereka pikir oh ya wajar-wajar aja gitu. Tapi bagi wirausahawan itu tuh sangat berdampak apalagi pada biaya pengeluarannya, terus pendapatan yang nggak tentu rudu, nggak sepadan dengan pengeluaran gitu sih, Suster. yang modal kuat sih sudah oke lah, jadi ya kan. yang kecil-kecil ini yang baru merintisnya, aduh menjerit. Ya sangat menjerit, Sir. Hah, salah, Sir. Oke. Jadi bisa skenario macam-macam. Lagi pula kan ini question of fact. Sing tidak policy, tidak mengajak orang melakukan sesuatu atau tidak ingin mereka misalnya pergi ke DPR untuk mulai memprotes segala macam. Tapi dia hanya meyakinkan fakta bahwa memang ini loh kenaikan itu berdampak negatif. Oke, do introduction. Seperti nanti kira-kira isinya. Nanti Sing masukkan tadi mungkin kredibilitas. So saya pengalamanmu di industri ini, kemudian berita tadi yang kamu sebutkan di Kompas TV segala macam untuk mendukung pernyataan ini, kemudian apalagi tadi industri, berita Kompas TV, kemudian surat dokumen, surat edaran, Sir. surat edaran Dirjen Pajak ya. Dirjen Pajak. Oke. Nanti dilengkapi. Kira-kira seperti ini nanti ya, misalnya. Nanti ini saya Oke, upload Sir. ke Redmulu juga. Thank you, Sir. Thank you. Ada lagi? Halo, Sir. Siapa? Niko mau tanya, Sir. Niko, kenapa? Itu poinnya harus 3 ya, Sir? Poin di? Bodinya harus 3 ya? Enggak, 2. Minimal 2. Minimal 2. Kalau topik saya tentang positive impact to use smartphone in classroom. Oke. Bentar. Kita buka lagi dokumennya. Kalau bunyinya seperti itu masuk ke ini nanti, ke informatif nanti. Kalau misalnya berangkatnya dari pemikiran bahwa orang, banyak loh, guru juga, dosen juga, misalnya banyak yang berpikir seperti itu, bahwa penggunaan smartphone di dalam ruang kelas itu berdampak negatif. Lebih banyak mengganggunya ketimbang ininya, membantunya. Jadi banyak yang kebijakannya itu melarang penggunaan smartphone atau apapun itu, gadget di dalam kelas, misalnya. Nah, kalau kita punya situasi seperti itu, kita bisa masuk ke ini persuasif. Masalahnya adalah orang percaya bahwa itu negatif. Kita ingin meyakinkan mereka bahwa
penggunaan smartphone di classroom itu bisa berdampak positif. To convince the audience that the use of smartphones in classroom are kira-kira seperti ini ya, beneficial, menguntungkan ya, Iya. bermanfaat. Oke. Menurut siapa tadi? Miko Alexander. Where's your name? Okay, to convince the audience the use of smartphones in classrooms are beneficial. Kira-kira ini pertanyaan tentang fakta atau pertanyaan tentang nilai? Nilai sih, serem menurut saya. Question of value. Question of value. Iya, itu menurut saya sih. Oke, coba deh. Opening. Kita masih pakai yang tradisional untuk ini. The use of party. And then conclusion. Why am I so sluggish? Oke, apa yang bisa kamu sampaikan di dalam bodinya? Maybe student can use internet. You can use internet for what? To research topics. To research topics. That they discuss. That they discuss In the classroom. In the classroom. Quickly. And then video and audio study materials. Where is my video and audio study materials can improve learning. Materials can improve learning. Experiment in classroom. Experience in a classroom. Kita punya proyektor di kelas. Misalnya, nah itu salah satu argumennya. Kita punya proyektor di kelas, pakai proyektor aja. Kenapa harus pakai HP? Sebagai seorang dosen yang misalnya tidak suka dengan penggunaan smartphone di classroom, saya bisa bertanya seperti itu. Dan saya lihat ini, Nico bilang ini. Students can use internet to research topics in the classroom quickly. Apa iya? Apa buktinya? Nico jawab apa? Bagaimana Nico membela ini? Ada enggak? Sudah terpikirkan enggak? Halo, Sir. Halo. Sir, saya boleh ganti divisi nggak? Soalnya sini macet-macet nggak nampak share screen-nya, Sir. Oke. Di sini saya ingin bandingkan dengan, kalau saya ingin bandingkan dengan textbook, boleh nggak sih? Maksudnya di sini tuh dibandingkan dengan textbook, kita bisa menggunakan internet dengan cepat untuk mencari informasi. Dia buka textbook bisa cepat juga. Betul, tetapi textbook itu kebanyakan, ini sih pikiran saya ya, textbook itu tidak upgrade informasinya. Tidak mutakhir ya. Ya. Berarti mungkin bukan ini. Tapi di classroom can okay. They can have access.
sluggish access more up to date intinya ya, up to date information compared to those that they can get out of textbook. Ada informasi yang bisa mendukung ini? Buktinya ya. Oke, carilah nanti ya. Iya, nanti saya cari lagi. Memang agak bingung di situ. Pendukungnya. Untuk poin address. Yang B ini agak kurang relevansinya. Jadi susah untuk menghubungkannya secara rasional, secara logis. Karena tadi di sini Niko bilang video and audio study materials can improve learning experience in the classroom. Mereka bisa akses video and audio study materials di mana saja, nggak harus di kelas. Dan kalaupun di kelas, mereka bisa akses itu dari misalnya laptop yang dikoneksikan ke proyektor dan speaker yang ada di kelas misalnya. Si guru yang tidak begitu atau dosen yang tidak begitu suka dengan smartphone bisa berargumentasi seperti itu. Nggak perlu smartphone, pakai ini aja, pakai perangkat yang atau peralatan yang ada di kelas saja. Gimana tuh? Jadi menurut saya sebagai seorang dosen yang tidak suka penggunaan smartphone di classroom, nggak ada ininya nih, ada sangkut pautnya nih. Tadi dia bilang ini kok classroom kok. Nih. Nggak harus lihat smartphone. Saya bisa buat itu di laptop saya. Terus bawa speaker, terus koneksikan ke proyektor, jadi lebih besar lagi, yang mana bisa nonton sama-sama, lebih terkontrol. Gimana tuh, Niko? How that? Gimana tuh? Tapi kalau menggunakan smartphone itu, contoh kita menggunakan smartphone lebih pelajar itu lebih enak atau lebih nyaman. Kadang ada yang monitor yang kadang agak kurang bagus, atau itu berbeda-beda sekolah sih ya. Ataupun kalau contoh gurunya kasih tugas untuk pulang ke rumah, kan mereka enggak memakai itu, tapi udah tugas rumah sih. Ini classroom. Iya. Oke, tahu ya masalahnya ya. Nanti dipertimbangkan lagi yang ini. Oke. Tapi topiknya oke sih. Ini sebenarnya bisa lari ke, ini bisa saja dibawakan ke value, bisa saja dibawakan ke fakta. Kalau seperti ini kita larinya bawanya ke fakta. Oke. Jadi nggak masalah sih kalau mau seperti ini juga. Jadi seharusnya ini secara objektif bisa diterima semua pihak. Dan risetnya ada. Kalau kamu baca di Google Scholar, cari penelitian tentang ini, banyak riset tentang ini gitu loh, penggunaan smartphone di dalam ruang kelas. Udah banyak sekali pun dari tahun berapa. Jadi kalau sudah masuk seperti itu, udah masuk ini pertanyaan fakta jadinya, nggak value lagi.
Oke, Oke, sir, I see. kira-kira seperti itu. Thank you, sir. Thank you. Sir, Ya. saya mau nanya, Sir. Aha, siapa? Kalau untuk Sharon, Sir. Aha, kenapa? Kalau untuk tema saya tuh meyakinkan pemeriksa bahwa banyak hal sepele yang dapat merusak kesehatan mental tuh bisa nggak sih, Sir? Hal sepelenya itu bisa dibuat lebih spesifik nggak? Atau memang harus seperti itu? Emang seperti itu, Sir. Dia tuh hal sepele tersebut tuh nanti bakal ada beberapa bagian lagi, Sir. That. Karena hal sepele, oke. Hal itu bisa kira-kira yang mana? Ini atau ini? Menurutmu? Dia tuh kayak bagiannya tuh ada misalnya dia memendam amarah, lalu rendah diri, itu saya masih bingung sih, Sir, dia kayak gimana maksudnya. Simple reasons can trigger. Bisa tadi apa? Bisa menyebabkan? Bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental. Oke. Can trigger mental issues or mental health issues. Disturbance, kalau mau saya terjemahkan dari apa yang kamu katakan, bisa jadi seperti itu. Sebentar, mental health disturbance can trigger mental health disturbance. Oke. Menurutmu ini masuk dalam, ini oke, karena banyak orang yang tidak, apalagi karena kita di Asia mungkin ya, menurut beberapa penelitian memang kita tidak terlalu concern tentang itu. Bahkan di Jepang, bahkan di Jepang sendiri mereka punya masalah di situ. Oke, ya ini sudah oke. Purpose-nya, menurut kamu ini masuk dalam masalah fakta atau masalah nilai? Kalau menurut saya sih lebih ke fakta sih, Sir. Good, oke. Coba opening main body. Simple reasons can trigger mental health issues. Jadi tuh kalau misalnya kayak kalimatnya menjadi orang yang sangat pesimis itu bisa nggak sih, Sir? Jadi saya masih bingung untuk susun kalimatnya gitu sih, Sir. Bentar, kalau tujuannya seperti ini, persuade the audience that simple reasons can trigger mental health issues, kamu harus memberikan bukti-bukti di bodinya. Sarannya itu dari Lukas adalah kita menyampaikan bukti-bukti yang mendukung assertion atau pernyataan kita di sini. Jadi karena kita bilang simple reasons can trigger mental health issues, kita harus sampaikan simple reasons-nya apa-apa saja kira-kira. Walaupun dia hanya satu kata gitu ya, Sir. Contohnya, tadi apa? Contohnya itu obsesi. Kemudian ada memendam amarah juga, Sir. Oke. Untuk selebihnya saya masih belum pikirkan sih, Sir. Tapi untuk saya ini dua ini aja dulu, Sir. Right. Anger that is not expressed properly. Okay. Obsession. What do you mean by obsession here? Jadi itu kayak kok jika seseorang memiliki obsesi lebih, misalnya dia tuh ingin mencapai suatu tujuan, tapi itu tujuan tersebut tuh nggak akan, maksudnya tuh belum bisa tercapai sesuai dengan yang dia mau, Sir. Jadi itu kayak
kalau misalnya terpendam terus, kesehatan mental mungkin akan terganggu gitu, Sir. Tujuan tercapai dan terpendam. Tidak terpenuhi ya. Iya, Sir. Tidak terpenuhi bisa berdampak negatif bagi kondisi mental seseorang. Pertanyaannya, iyakah? Kata siapa? Menurut siapa? Oh, saya ambilnya dari web yang dokter punya sih, Sir. Halodoc. Oke. Menurut Halodoc, nanti ini ya, sertakan seperti ini. Oh iya, Sir. Halodoc segala macam. Oke. Sama dengan ini. Kalau kamu punya cerita juga tentang ini, lebih bagus. Oke, Sir. Misalnya, ada mungkin siapalah yang kamu tahu misalnya. Oke, Sir. Dengan di atas. Oke, kira-kira nanti seperti ini isinya. Oh, oke, Sir. Good, thank you. Oke, thank you, Sir. Jesse? Sir, pakai topik baru boleh nggak, Sir? Aha, apa tuh? Perkembangan teknologi banyak memberi dampak positif untuk kehidupan sehari-hari, Sir. Nah, ini kan informatif. Kamu ingin mempersuasi orang bahwa perkembangan teknologi itu berdampak negatif. Berdampak positif, Sir. Formulasi purpose-nya seperti apa? Untuk meyakinkan orang, kan kita punya masalah di sini. Masalahnya di persuasi adalah orang nggak percaya, kita mau membuat mereka percaya gitu loh. Bahwa perkembangan teknologi memberi dampak positif. Di kehidupan sehari-hari. Dampak positif di kehidupan sehari-hari. Kira-kira kita perlu nggak mempersuasi orang tentang ini? Saya rasa perlu sih, Sir. Kenapa? Soalnya kan kadang kan ada yang nggak percaya gitu, Sir. Kayak pikir terlalu canggih gitu, nggak efektif jadinya. Kadang ada orang yang mikir gitu, Sir. Contohnya tanya? Kayak misalnya mereka yang lebih masih milih pakai sapu daripada vacuum cleaner gitu, Sir. Oke. Purpose opening atau introduction. Kemudian body, kemudian conclusion. Right. Medis juga ya, perkembangan di dunia medis, teknologi medis itu orang menganggap itu apa? Menganggap remeh segala macam. Mereka lupa bahwa perkembangan teknologi di dunia medis itu sudah banyak membantu orang selamatkan nyawa. Di luar semua kelemahan permasalahannya. Oke, berarti kamu perlu bukti-bukti untuk meyakinkan orang tentang ini. Apa yang kamu punya, Jesse? Perkembangan teknologi bisa mempermudah aktivitas orang disabilitas, Sir. There you go. Now you're talking. Teknologi membantu orang dengan disabilitas. Pertanyaan saya, iya ke? Kata siapa? Apa buktinya? Saya pernah lihat sih, Sir, mereka yang rumahnya ada lantai 2 nih, Sir. Kan orang ini kan lumpuh nih, Sir. Kalau mau naik lantai 2 nih, mau turun lantai 1 susah kan, Sir? Jadi mereka tuh ada buat kayak tempat kursi roda gitu, Sir. Jadi nanti dia pelan-pelan turun, Sir, dari lantai 2 ke lantai 1 gitu.
pakai alat itu. Seperti liftnya ya, kursi roda. Iya, Sir. Udah lama sih itu, dari tahun 80-90 udah ada. Tapi terbatas banyak orang kaya saja. Mungkin sekarang lebih umum. Nggak tahu juga. Ada lagi? Alat Yes. bantu pendengaran, Sir. Alat bantu pendengaran, good. Lagi? Ring jantung. Oh, ring jantung. Tapi ini masih masuk di disabilitas kan nih, ring jantung. Ya kan kesulitan, Sir. Kayak masuk deh. Oke, nanti cek lagi ya. Ya, Sir. Oke, kita masih di disabilitas. Ada lagi untuk disabilitas? Nggak ada deh kayak, Sir. Accessibility fitur di smartphones. Sekarang orang tunanetra bisa berkomunikasi menggunakan smartphone. Mereka sentuh saja, ada voice segala macam, bisa membantu mereka untuk mengetahui apa yang ada di layar segala macam. Itu udah jadi fitur yang tidak perlu tambahan, sudah ada di ini, di semua level Android, di semua iOS sudah ada. Tinggal kita aktifkan atau tidak aktifkan saja. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi membantu orang melakukan aktivitas secara efektif, Sir. membantu orang melakukan aktivitas secara efektif. Iya kah? Buktinya apa? Jesse. Teknologi yang multifungsi gitu, Sir, kayak vacuum cleaner kan dia kan punya banyak itu, Sir, banyak fiturnya itu. Enggak deh, setrika aja deh, Sir. Setrikaan dia tuh bisa buat setrika langsung, ada penyemprotnya atau pakai steam gitu deh, Sir. Jadi kan enggak. Terus dampak positifnya bagi kehidupan sehari-hari apa? Ya lebih itulah, Sir, lebih efektif. Kalau misalnya setrika kan biasa kan mau ambil penyemprot, mau ambil setrikaannya lagi kan, Sir. Yang ini nggak usah, Sir. Yang ini karena tuh udah jadi satu dia, Sir. Masih aja nyetrika, habis waktu juga. Kalau mesin cuci masih masuk, misalnya. Karena dulu orang harus nyuciin, ngucek-ngucek, rendam segala macam. Sekarang mereka hanya masukkan saja, tinggalkan, selesai, nanti tinggal keluarkan dari mesin cuci, dikeringkan atau ada masuk mesin pengering. Jadi waktu yang ada itu bisa mereka gunakan untuk beraktivitas, untuk produktif, untuk melakukan hal yang produktif. Mesin cuci piring, Sir. Mesin cuci, cucu, mesin cuci piring. Ini membuat orang bisa menghabiskan waktu atau menggunakan waktu mereka untuk hal lain. Nah, itu lebih jelas ininya dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Robot penyedot debu, hidupin, biarin dia jalan di seluruh ruangan. Pengering, Sir? Pengering juga bisa. Oke. Ada lagi? Itu aja deh, Sir. Doa saja ya, karena banyak nih mau dibicarakan nih. Lumpur, kamu harus ini menyebutkan sumber-sumber informasinya nanti ini. Kenapa mereka bisa membantu orang dalam kehidupan sehari yang disabilitas segala macam. Accessibility feature smartphone, misalnya. Ini cuman ini ya, tambahan aja. Pakai enggak pakai, terserah. Mesin cuci piring, dan segala macam. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jesse. Come on.
Yang lain? Saya mau coba, Sir. Irene, Iya. topiknya apa? Topik punya saya sih penyebab obesitas yang dapat memicu kematian. Cuman nggak tahu itu bisa atau enggak sih. Itu lebih ke informatif kalau seperti itu ininya. Apanya? Redaksinya. Ingat, persuasi kita ingin meyakinkan orang. Kita sadar bahwa orang tidak percaya dan kita ingin mereka sadar. Kita ingin mereka berubah pikiran agar mempercayai kita. Bagaimana kamu bisa Kalau misalnya diganti obesitas memicu kematian, Sir? Sama aja ya? Apakah itu masih harus dibuktikan? Orang tahu semua itu. Semua orang tahu itu kan? Ya enggak? Itu sudah. Ya Kak, menurutmu gimana? Apakah orang semua setuju bahwa obesitas itu bisa menyebabkan kematian? Semua hal bisa menyebabkan kematian sih, pada akhirnya orang bisa berargumentasi seperti itu juga. Kawan saya ada yang obesitas tidak mati-mati juga. Mereka bisa berargumentasi seperti itu juga. Tapi apakah ini merupakan masalah yang harus diyakinkan pada orang bahwa ini harus mereka percayai? Menurutmu gimana? Menurut saya iya, Sir. Karena dengan hal kecil ini kan bukan kecil juga sih, maksudnya dengan hal ini kan bisa mengurangi tingkat kematian juga. Karena yang saya tahu kalau misalnya orang sekarang tuh kalau misalnya mereka konsumsi makanan itu kan nggak ngelihat kalori dan lain-lain. Itu yang dapat memicu obesitas sih. Oke. Kalau saya berpikir skenario seperti ini. Jadi misalnya ada di masyarakat tertentu yang percaya bahwa misalnya gemuk itu bagus. Atau gemuk itu memang proporsi yang gemuk ini merupakan kata yang ini ya, kata yang saya gunakan di sini saja untuk menggambarkan orang yang mungkin berat badannya berlebih misalnya, atau tidak ideal. Saya tidak bisa membahas istilah yang politically correct, saya hanya memberikan contoh saja. Nah, makin gemuk makin bagus. Misalnya ada masyarakat seperti itu yang percaya bahwa makin tinggi berat badan seseorang makin bagus. Itu menandakan bahwa dia misalnya hidupnya senang, sehat misalnya. Nah, di masyarakat seperti itu, di skenario seperti itu, memang kita perlu nih memprosesi mereka, datang ke mereka, to persuade your audience that obesity is lethal. Jadi levelnya adalah maybe it's good now, maybe you don't. Mungkin bagus karena mungkin kamu tidak begitu melihat dampaknya. Mungkin karena mereka masih muda, mungkin itu bisa menandakan bahwa mereka mempunyai pola konsumsi yang bisa terpenuhi dengan tingkat ekonomi mereka. Oke. Tapi mungkin ketika itu disebutkan little, bisa mematikan, mungkin di situ mereka mulai snap. Nah di skenario seperti itu kita bisa mempersuasi. Di situ memang misinya seperti itu di situ. Dan dengan asumsi seperti itu kita coba lanjutkan ini. Kira-kira ini masalah fakta atau masalah nilai nih? Lebih ke fakta sih. Iya, fakta. Seharusnya ini masalah fakta. Nggak bisa nilai lagi. Introduction. Ada kawan kemarin dia obesitas memang. Susah sekali dia mau vaksin karena tekanan darahnya tinggi terus. Jadi tolak terus, bolak-balik. Dan susah untuk mengurus itu. Memang harus minum obat dia. Introduction. Dan itu juga lethal berarti kan dia tidak mendapatkan perlindungan terhadap virus. Introduction. Kemudian body and conclusion. Oke.
Berarti di body-nya kamu akan menyampaikan apa? Kalau saya sih ingin menyampaikan kalau misalnya dengan obesitas ini tuh bisa menyebabkan manusia juga susah bernafas gitu kan, karena jantungnya itu terhimpit dengan banyaknya lemak. Breathing difficulties. And then? Kemudian, nah di sini saya masih bingung, Sir, itunya untuk poin-poin dari obesity can result in breathing difficulties tuh masih bingung isinya gimana sih. Tadi kamu bilang fat tissues push. Jaringan lemak mendorong, menekan jantung. Iyakah? Ya. Kata siapa? Saya ini sih pernah baca satu artikel Di mana? di Google, cuma saya lupa nama itunya. Cuma nanti saya cari lagi. Jangan di Google. Nanti cari artikelnya ya. Saya lupa. Pastikan sumbernya itu ini. Yes, bisa diandalkan. Oke, cari sumbernya. Jadi kamu bisa bilang, bukan kata saya nih, saya memang bukan ahli kesehatan, tapi menurut ahlinya, lapisan lemak itu menekan jantung. Apalagi yang kamu bisa sampaikan? Tekanan darah yang tinggi. Saya sebagai orang awam, iya kah? Bahaya ke tuh? Kenapa rupanya? Saya ketemunya di artikel Gue Sehat, Sir. Gue Sehat tuh apa? Gue Sehat. Dia itu sih kayak tempat orang konsultasi gitu juga, kayak Halodoc sih. Kayak Halodoc ya, berarti administratornya itu seharusnya memang orang yang punya kompetensi di bidang kesehatan ya? Iya. Oke, Gue Sehat ya? Oke, lu sehat kagak? Gue sehat. Oke, Gue Sehat. Menurut Gue Sehat, tekanan darah itu bahaya segala macam. Menurut Gue Sehat. Oke. Nah, tadi kamu bisa cerita, misalnya kamu punya cerita tadi, teman saya mau vaksin, nggak bisa, ditolak terus karena darah tinggi dan segala macam. Ini cerita. Ini tadi evidence. Ini evidence untuk menyentuh orang secara logis. Ini cerita untuk menyentuh orang secara emotion. Wow. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, Sir. Thank you, Sir. Thank you. Nanti introduction-nya juga, ceritanya bisa di introduction kalau mau satu saja misalnya. Seperti tadi yang saya contohkan di atas tadi. Right. Ada lagi? Pinehas, Sir. Oke, coba Pinehas. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa bermain game pada zaman sekarang tidak hanya untuk bersenang-senang, Sir. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa bermain game tidak hanya untuk bersenang-senang. Tidak hanya atau sekedar hiburan. Atau sekedar hiburan. Ini kalimat negatif nih, ada tidak. Kamu bisa merubahnya ke kalimat positif enggak? Kira-kira? Langsung itu ya, Sir. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa main game bisa ada tidaknya ya.
bahwa Hmm, main game bahwa untuk making masyarakat bahwa bermain game dapat menguntungkan bagi generasi muda. Itu boleh nggak, Sir? oke, coba dapat bermanfaat Iya. bagi kenapa generasi muda? Karena ya, yang bermain game itu didominasi sama generasi muda sih, Sir. Kayak mungkin sorry ya, Sir, mungkin Sir kurang suka bermain game gitu kan. Maksudnya kayak mungkin kurang ngerti kan. Kalau anak zaman sekarang kan yang generasi muda pasti kan masih tahap belajar, jadi lebih mudah belajar untuk bermain game. Terus tuh mungkin karena dari kecil kan dapat dikasih hiburan bermain game kan. Jadi tuh generasi muda lebih dominan bermain game sih, Sir, menurut saya. Saya tersinggung. Saya sudah minta maaf ya, Sir ya. Oke. Mungkin lebih ke waktu ya, karena gamers yang sudah menua itu kadang-kadang memang masalah mereka adalah waktu. Bukan oke lah, saya membela diri jadinya. Enggak, tadi sebelum Pinas siapa tadi? Sebelum Pinas tadi siapa? Oh, lain siapa tuh? Belum saya. Hah? Nggak tahu, Sir. Siapa tadi? Yang ini? Saya, Sir. Obesity. Oh. Oke, thank you. Nah, right. Oke. Right, bermain game bermanfaat bagi generasi muda. Masalahnya adalah biasanya memang orang tua ada juga orang-orang yang berpikir bagus bermain video game ya. Biasanya orang tua zaman sekarang kan karena mungkin pas kecil kan mereka nggak bermain game, kebanyakan kayak main di lingkungan luar kan, Sir kan. Jadi itu memandang game itu sangat negatif ya, Sir ya. Tapi bagi saya yang udah pengalaman main game dari kecil sih, terus bermanfaat bagi saya itu nggak negatif juga sih, sesuai kebutuhan lah, Sir. Maksudnya ada negatifnya, tapi itu kalau diatur itu sangat bermanfaat. Minum air putih aja bisa berdampak negatif kan? Iya. Oke. Ini masalah fakta atau masalah nilai nih kira-kira? Fakta sih, Sir. Nilai, Sir. Fakta. Tapi kan dinilai negatif, Sir. Itu masalah itu ya, bahwa orang menilai ini negatif. Iya, kita harus meyakinkan mereka dengan fakta dong gitu loh. Oh iya benar. Okay. Right. Oke. Ketika orang mempunyai perspektif negatif terhadap sesuatu, ya kan, mereka akan mempermasalahkan itu karena mereka akan berkutat di masalah nilai, mungkin ya. Tapi juga ada orang yang ini mempermasalahkan itu karena itu dianggap mereka fakta, karena bermain game itu dianggap habis-habiskan waktu, habis-habiskan energi, habis-habiskan uang dan segala macam, dan membuat capek tanpa ada manfaat sama sekali. Bagi mereka itu fakta gitu loh, dampak negatif tersebut. Kita harus balasnya dengan fakta juga. Kecuali kalau mereka misalnya fokusnya itu ke misalnya orang-orang anak-anak bermain game itu misalnya tidak sopan anak-anaknya secara perilaku misalnya. Nah itu mungkin lebih masuk ke masalah bagi mereka masalah nilai, tapi itu juga harus bisa kita counter dengan fakta, dengan statistik segala macam. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan di bodinya nanti? Bermain game dari kecil juga mengajarkan kita, misalnya kalau game dengan versi internasional kan pasti bahasa umumnya itu kan di dalam game itu pakai bahasa Inggris, Sir. Itu juga membantu generasi muda untuk buat belajar bahasa lain selain bahasa ibu.
Oke, bisa membantu kita belajar bahasa asing dan sangat ampuh ternyata yang ini. Ini ada research Iya, sangat ampuh, Sir. dan ini ada Iya. penelitiannya nih. Kemudian yang kedua? Kedua, dari pengalaman pribadi ya, Sir ya. Saya main game dari kecil. Emang dari kecil sih emang banyak banget menghabiskan waktu kan. Terus lama-lama sih bermain game bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk menambah jajan sehari-hari, Sir. Oke, bisa menghasilkan, ya kan? Iya, bisa menghasilkan. Menghasilkan uang. Kemudian, ini yang penting sebenarnya ya. Kalau kamu meyakinkan orang tuamu, ini yang penting nih. Iya, itu yang penting, Sir. Soalnya pengalaman pribadi, orang tua saya juga gitu, Sir, memandang negatif banget. Terus sekarang sudah bisa menghasilkan, ya mereka mendukung banget sih, Sir. Oke. Oke, terus? Ada lagi? Bermain game juga bagi saya, Sir ya, bermain game dari awal ada gamenya itu kan kayak game ini kayak basic untuk teknologi di masa depan gitu, Sir. Sir nangkep nggak maksud saya, Sir? Kayak basicnya gitu loh, bisa misalnya kan ada isu tuh dari pendiri Facebook yaitu metaverse kan, itu kan kayak mau bikin dunia virtual, itu kan kurang lebih kayak game ya, Sir ya. Jadi maksud saya tuh dengan generasi muda udah menjelajahi game dari kecil kan bisa menjadi basic bagi mereka untuk masa depan pada nantinya gitu, Sir. Soalnya kan teknologi makin maju nih. Kayak gini. Teknologi terbaru. VR semuanya berawal dari penerapan awalnya di video game sampai pada akhirnya di konvensi-konvensi internasional muncul orang melihat di video game bisa, berarti di dunia medis pun bisa. Mulai diterapkan di dunia di industri lain. Nah, seperti itu. Iya, game zaman sekarang kan kebanyakan kayak simulasi jadi dokter, simulasi buka usaha, simulasi mengemudi dan lain sebagainya ya, Sir ya. Oke. Sekarang kamu ingin mempersuasi orang, apa yang bisa kamu katakan di sini ketika orang tua kita berkata, itu kan bisa-bisamu saja ngomong seperti ini, membela diri. Apa buktinya? Buktinya. Kalau bisa kalau dibilang kayak agak mulai mengerti kosakata kita bertambah dalam bahasa asing itu gimana, Sir? Boleh kan Sir? Saya bilang banyak risetnya sudah. Cari risetnya. Artikel-artikel tuh banyak tuh di internet tuh. Oh iya. Dan ini bukan katamu kataku katanya, ini udah diteliti sama ininya, sama memang ahlinya di situ. Dan yang lainnya cerita atau apapun itu. Ya. Bisa masalah uang. Kamu di sini ini Pengalaman pribadi sama harusnya sih udah ada risetnya sih. Saya belum pernah cari, tapi karena game zaman sekarang banyak yang berbasis blockchain, harusnya udah ada riset. Kamu juga ceritakan misalnya gamer sekarang penghasilannya bisa berapa gitu lah. Iya. Penghasilan. Dari streaming, dari mana-mana, dari merchandising mungkin kalau dia sudah besar. Iya. Sebenarnya kerja keras juga loh, bukan? Iya, kerja keras juga. Ya butuh usaha juga sih, walaupun orang lihatnya kayak bersenang-senang, tapi butuh usaha juga. Enak ya main game aja, nggak tahu dia. Iya. Oke, apalagi? Itu masih di nomor 2 atau di nomor 3, Sir? Nomor 3 ya, Sir?
Lagi? Yes? Iya, sebentar, Sir. Oke. Nanti carilah ya untuk ini ya. Nomor 3 ini. Oke. Banyak kok itu. Nah, hari ini kita sudah melihat selain Monroe's motivated sequence, yang Monroe's motivated sequence itu dari Suster kemarin contohnya sudah ada, di mana kita mengajak orang melakukan satu aksi. Hari ini kita lihat banyak yang fokus ke masalah fakta, meyakinkan orang terkait dengan fakta. Value nggak begitu, tapi value sudah ada contohnya juga di PowerPoint kemarin yang dinaikkan, yang berjudul nama filenya itu Kinds of Persuasive Speeches, itu nanti bisa lihat di situ juga value seperti apa, question of value. Tadi kita lihat juga bahwa ada beberapa purpose atau topik yang bisa lari ke value, bisa lari ke fakta sebenarnya. Nah itu yang kita sudah temui hari ini. Saya mau coba punya saya boleh, Sir? Coba. Apa itu? Jadi nanti ini spesifik purpose saya tuh saya ingin meyakinkan audiens pentingnya asuransi jiwa. Sweet. Yang paling klasik. Audience that jiwa ya? Siapa berkan? Iya, asuransi jiwa. That life insurance is important. Oke. Nah, ini masih perlu diyakinkan kepada orang. Menurut ini masalah fakta atau masalah value nih? Sir. Kenapa? Fakta ya, Jenny. Fakta. Ya, fakta. Bagi Kok orang Oke. Halo, Sir. Ya, suaramu sekarang jelas, tadi putus-putus. Apa yang kamu katakan untuk meyakinkan orang? Ini main poinnya yang pertama saya ingin ini kasih tahu audiens. Ya, halo. Kasih tahu audiens kenapa? Tentang apa? Halo, Sir, tadi ini jaringan saya jelek, Sir. Kasih tahu audiens tentang apa yang pertama? Kalau asuransi jiwa itu dapat mencegah hal-hal yang tidak mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Diingin masa yang akan datang. Nanti coba buat spesifik ya. Yang bagian A-nya. Bagian A-nya tuh saya ingin kasih tahu kalau asuransi jiwa itu meminimalisirkan pengeluaran Anda ketika ada anggota keluarga Anda atau diri Anda yang yang jatuh sakit. Jatuh sakit. Oke. Nah, nanti di bagian A-nya saya bakal kasih ini kayak apa, Sir? Dari kata-kata dari ahli gitu. Kayak misalnya dalam satu keluarga tuh tetap ada satu anggota keluarga yang bakal punya penyakit bawaan gitu. Oke. Kemudian? Lalu
Yang nomor 2-nya, Sir. Hmm. Yang nomor 2 itu saya ingin kasih tahu bahwa asuransi jiwa itu dapat menjadi tabungan di masa depan. Lalu A-nya saya ingin kasih tahu kalau misalnya dalam 10 tahun ke depan diri kita tidak terjadi hal-hal yang tidak merenggut jiwa gitu kan, Sir, kan. Nah, uang itu atau premi itu bisa dicairkan. Tapi nggak semua ya, nggak semua polis semua. seperti ini ya. Ya. Itu yang gagal dijelaskan kadang. Premi bisa dicairkan. Oke. Nah, lalu yang B-nya saya ingin kasih tahu kalau misalnya asuransi jiwa misalnya diri kita itu mengalami kematian kan, Sir. Nah, asuransi jiwa itu bisa diwariskan kepada keluarga atau anak kita. Diwariskan. Oke. Nah, gitu, Sir. Itu ya, Sir. Nanti ada bukti-buktinya ini ya untuk pendukungnya. Kata siapa jika kematian bisa diwariskan. Oke, Sir. Jangan lupa, biasanya ini kalau kamu jadi sales, tahu tuh biasanya salah satu strateginya adalah membuat cerita atau menceritakan betapa menyedihkannya. Bayangkan Ibu, kalau kita sakit segala macam, kita tidak punya asuransi, tidak punya cadangan segala macam, tabungan mungkin punya besar, tapi karena penyakitnya luar biasa berat, pengeluaran besar, tidak cuman kamar, dokter bayar, karena juga makan, keluarga yang menunggu segala macam, dalam sebulan bisa habis berapa puluh juta, 100 juta. Kita sehat nanti setelah sembuh lah misalnya. Kita bukannya segar, bukannya merasa nyaman, kita malah merasa stres karena uang kita udah habis. Misalnya seperti itu. Cerita-cerita seperti itu yang bisa bermain di emosi. Yang biasanya juga digunakan oleh agen-agen untuk meyakinkan orang membeli polis asuransi mereka. Nah, seperti ini nanti saya naikkan ke Edmodo nanti. Faktanya adalah kita tetap online. Karena belum ada perubahan dari pemerintah tentang status kita di Pontianak. Jadi seperti semester lalu, nanti outline-nya dikirimkan ke email saya. Nanti saya akan naikkan ininya, instruksinya. Outline-nya dikirim ke email saya. Sertakan nama segala macam dan sumbernya nanti di outline-nya. Sama seperti dokumen yang sudah dinaikkan di semester lalu nantinya. Kira-kira sehari sebelum mulai lah nanti presentasinya. Jadi presentasinya pun ini, saya tidak berani mengacak gilirannya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti ke depannya. Jadi amannya nanti saya bagi berdasarkan absen saja. Nanti kan saya berikan listnya di Edmodo juga nantinya. Oke, sebentar. Saya mau ngambil screenshot dulu. Lupa. Tangkapan layar screenshot. Oh ya, nggak perlu pakai Visual 8 nanti yang pertama ini. Kita coba
mengandalkan muka sendiri saja. Terima kasih semuanya atas partisipasinya di dalam proses yang kita sudah lalui di 2 sesi ini. Selamat malam semuanya, bertemu di minggu depan. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.